Kisah selebgram berobat ke Gus Samsudin lakukan berbagai ritual malah sakit. Pengobatan Gus Samsudin tengah menjadi kontroversi di masyarakat. Ratusan orang sempat mendemo padepokan Gus Samsudin hingga padepokan ini ditutup untuk sementara. Salah satu selebgram Balena mengaku pernah berobat ke Gus Samsudin. Bukannya sembuh, ia justru tambah sakit. Balena menceritakan, ia sempat berobat di padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin setahun lalu. Saat itu, ia mengeluhkan ada hewan kecil yang keluar dari tubuhnya. Tak hanya itu, Balena juga mengunggah video pengobatan Gus Samsudin di akun TikTok pribadinya @balena_27. Pengobatan ini dilakukan di padepokan Gus Samsudin Blitar. Balena mengisahkan, dia sempat diperintah melakukan sejumlah ritual seperti dimandikan sang ibunda hingga membasahi rambutnya. Balena bertolak dari Jakarta ke Blitar dengan keluarganya. Saat itu dari tubuh Balena tiba keluar binatang tak dikenal sejenis serangga. Ia juga merasakan gatal-gatal hingga panas di tubuhnya. Di padepokan Gus Samsudin, Balena diminta untuk mandi. Ia harus dimandikan sang ibu hingga membasahi seluruh tubuh dan rambutnya. Lalu saat pulang, Balena juga dipesan Gus Samsudin agar mandi setiap jam 12 malam selama 7 hari berturut-turut. Bukannya sehat, Balena justru jatuh sakit gara-gara mandi tengah malam. Terus itu, pulang ke rumah saya juga disuruh mandi selama 7 hari setiap jam 12 malam sampai akhirnya saya drop. Akhirnya saya sakit. Sembuhnya, ya sembuh sendiri aja, ungkap Balena kepada Detik Jatim, Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Saat diobati Gus Samsudin, Balena mengaku ditanya apa ada hal yang menimpanya. Dia sempat menceritakan jika ia baru saja putus dari kekasihnya. Gus Samsudin pun menyimpulkan jika Balena dipelet oleh sang mantan. Katanya saya dipelet kembang kantil apa gitu, ada cowok yang suka sama saya, mantan saya melet saya. Lah kan memang saya sudah cerita di awal sebelum saya diobati, sejak awal saya ditanya apa keluhannya, ungkapnya. Saya malah balikan sama mantan. Waktu itu almarhum mantan saya malah sempat bilang mau ngedatangin Gus Samsudin, dia enggak terima. Karena dibilang dia santet saya. Kalau pelet, iya dia ngakuin, karena masih sayang sama saya. Kalau santet, dia bilang, saya enggak mungkin nyatet orang yang saya sayang, imbuhnya. Meskipun saat itu dia mengikuti ritual-ritual yang diperintahkan Gus Samsudin, namun dia masih berusaha berpikir realistis berdasar logika. Tak hanya itu, Gus Samsudin juga melakukan penyembuhan dengan mengusap perutnya. Ia merasakan panas yang luar biasa dari perutnya. Padahal, Gus Samsudin tidak menyentuh kulit perutnya, hanya mengusap dari balik baju saja. Itu panasnya minta ampun. Jadikan begini, saya dipegang perut sama Gusnya itu, benar-benar panasnya minta ampun, kata Balena. Waktu diobati, Balena sempat berpikir jika Gus Samsudin memang mempunyai ilmu. Balena mengira Gus Samsudin bisa menghantarkan energi panas melalui tangannya, meskipun tangannya tidak sampai menyentuh kulit. Saya hampir mau nangis karena benar-benar panas banget. Dalam pikiran saya, hebat, sakti tangannya bisa panas, ungkapnya. Sempat hampir percaya, namun Balena kembali ragu. Baju putih Balena tiba terlihat seperti ada bekas minyak. Ia pun menduga panas tersebut berasal dari minyak yang digunakan Gus Samsudin. Bukan murni dialirkan dari tangan Gus Samsudin. Sampai rumah, Balena pun kaget saat mengetahui perutnya melepuh seperti kena knalpot. Bahkan, meski sudah setahun berlalu, Balena menyebut bekas kulit melepuh di perutnya itu masih ada. Karena saya pakai baju warna putih, abis dia menarik tangannya kok ada jiplak kayak minyak begitu di baju saya. Itu perut saya sampai melepuh, sampai ke rumah pun saya kesakitan, kayak kena knalpot, tambahnya. Kejanggalan lain, tambah Balena, saat Gus Samsudin menggosok kepalanya. Saat itu, tiba-tiba muncul asap yang cukup banyak dari kepalanya. Namun, Balena juga merasakan semacam serbuk yang berjatuhan di tubuhnya. Serbuk tersebut memiliki bau seperti bahan kembang api. Kepala saya digosok terus keluar asap, banyak banget asapnya, udah gitu pas dia gosok kepala saya kenapa banyak serbuk yang berjatuhan ke kaki saya, ke tangan saya, beber Balena. Tahu bau petasan nggak, kembang api? Nah, itu baunya kayak begitu. Kepala saya kan dibasahi dulu pakai air wudunya mama. Setelah dibasahin barulah dia gosok-gosok. Kalau nggak dibasahin terus digosok-gosok, bisa kebakar juga kali ya rambut saya, imbuhnya.
Sepulang dari Padepokan Gus Samsudin, Balena mengaku tambah penasaran. Ia pun berselancar di internet sekadar iseng mencari alat-alat yang bisa dilakukan untuk trik sulap. Hasilnya, memang ada alat yang diduga digunakan Gus Samsudin. Pengobatan Gus Samsudin. Tahunya di online ternyata ada minyak panas, harganya juga murah ya buat pesulap. Terus saya cari lagi di online, kok bisa ini bisa keluar asap begitu, ada nggak sih serbuk begitu? Hasilnya memang ada serbuk asap gitu buat pesulap, tapi aku kan nggak tahu nih, kata Balena. Saya tidak menyimpulkan dia menipu saya atau bagaimana. Enggak, cuma memang keadaannya seperti itu, jelas Balena. Balena enggan menyimpulkan jika Gus Samsudin melakukan penipuan, ia hanya menceritakan pengalamannya. Ini sih cuma logika saya aja dan tidak mau mematahkan rezekinya orang lain juga. Cuma kalau memang benar-benar itu sulap untuk pengobatan, ya jangan dong, kasihan orang Indonesia masak dibohongi semua, kan kasihan, sesalnya. Diketahui, Padepokan Gus Samsudin saat ini tengah ditutup. Hal ini buntut dari demo ratusan warga yang menuntut Padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin ditutup karena diduga ada penipuan berkedok pengobatan. Sebelumnya, Gus Samsudin juga sempat berpolemik dengan pesulap merah. Pesulap merah yang tak percaya pengobatan Gus Samsudin sempat meminta pembuktian keaslian ilmu spiritual. Polemik ini berujung hingga laporan polisi. Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim atas tuduhan pencemaran nama baik hingga ujaran kebencian.